Selain Kemenpora Dito Aryo Tejo, ini daftar penerima dugaan aliran dana korupsi proyek BTS Kominfo. Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau Dito Aryo Tejo hari ini, Senin, 3 Juli 2023. Pemeriksaan terhadap Menpora Dito Aryo Tejo ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS pada bakti Kominfo. Kejaksaan Agung memang masih enggan membeberkan lebih lanjut keterkaitan Dito dengan perkara ini, sehingga perlu memeriksanya. Namun dalam berita acara pemeriksaan, BAP, tersangka Irwan Hermawan, nama Dito Aryo Tejo menjadi satu di antara beberapa yang diduga menerima saweran proyek BTS Kominfo. November sampai Desember 2022. Dito Aryo Tejo, 27 miliar rupiah, sebagaimana tertera dalam BAP tersebut. Selain Dito, Irwan juga mengungkapkan sejumlah pihak yang menerima saweran proyek BTS Kominfo ini. Mulai dari Dirut Bakti, staf Menkominfo, hingga oknum pegawai Pertamina. Menurut Irwan, dirinya menebar uang tersebut atas arahan mantan Dirut Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Bahwa dapat saya jelaskan seluruh penerimaan uang tersebut tidak ada yang saya nikmati, namun atas arahan dari saudara Anang Latif selaku Direktur Utama Bakti digunakan untuk keperluan sebagai berikut, kata Irwan dalam penggalan BAP-nya. Berikut merupakan rincian pihak yang diduga menerima saweran dari 1 April 2021 sampai Oktober 2022. Staf Menteri 10 miliar rupiah. 2 Desember 2021. Anang Latif 3 miliar rupiah. 3 pertengahan tahun 2022. Pokja, Feriandi dan Elvano 2 miliar 300 juta rupiah. 4 Maret 2022 dan Agustus 2022. Latifah Hanum 1 miliar 700 juta rupiah. 5 Desember 2021 dan pertengahan tahun 2022. Nistra 70 miliar rupiah. 6 pertengahan tahun 2022. RI, Pertamina 10 miliar rupiah. 7 Agustus sampai Oktober 2022. Windu dan Setio 75 miliar rupiah. 8 Agustus 2022. Edward Hutahayan 15 miliar rupiah. 9 November sampai Desember 2022. Dito Aryo Tejo 27 miliar rupiah. 10 Juni sampai Oktober 2022. Walbertus Wisang 4 miliar rupiah. 11 Pertengahan 2022. Sadikin 40 miliar rupiah. Dito Aryo Tejo sendiri telah membantah dugaan penerimaan uang tersebut. Dia mengaku tidak tahu-menahu mengenai proyek pembangunan BTS Bakti Kominfo. Enggak ada, karena benar-benar sumir dan saya tidak tahu apa-apa, ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Juli 2023. Menkominfo Johnny G. Plate terseret. Ex-Menkominfo Johnny G. Plate telah menjalani sidang perdana kasus BTS Kominfo ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 27 Juni 2023, lalu. Johnny G. Plate membantah dakwaan dari JPU bahwa dia telah merugikan negara sebesar 8,032 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G serta infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, tahun 2020 sampai 2022. Bantahan tersebut disampaikan Johnny G. Plate saat Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menanyakan apakah dirinya memahami dakwaan dari JPU. Johnny G. Plate pun menyatakan mengerti akan hal itu tapi membantah dakwakan dari JPU tersebut. Saya mengerti yang mulia, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan, kata Johnny. Peran Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station, BTS, 4G terkuak setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka. Penetapan Johnny sebagai tersangka adalah bagian dari penyidikan kasus dugaan rasuah proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3,
4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti, di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022. Johnny ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan ketiga oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung pada Rabu, 17 Mei 2023, lalu. Sebelumnya dia sudah menjalani 2 kali pemeriksaan sebagai saksi, yakni pada 14 Februari 2023 dan 15 Maret 2023. Penyelidikan kasus itu dimulai sejak 2022 lalu. Menurut penghitungan, negara mengalami kerugian sebesar 8 triliun rupiah dalam kasus itu. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133.795 rupiah, kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Menurut Yusuf, penghitungan kerugian keuangan negara tersebut disimpulkan usai pihak BPKP melakukan sejumlah pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan yakni audit terkait dana dan dokumen, klarifikasi kepada pihak terkait, serta melakukan observasi fisik bersama sejumlah tim ahli. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal, biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun, ucap dia. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 5 pelaku dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan negara merugi hingga 8 triliun rupiah. Kelimanya juga segera disidangkan ke pengadilan. Adapun 3 tersangka saat ini sudah selesai penyidikan dan dalam diproses terkait penuntutan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan 2 lainnya dalam proses konsultasi dengan penuntut umum, jaksa peneliti untuk melengkapi dan menyempurnakan berkas. 3 tersangka yang sudah selesai dan segera dilimpahkan yakni Direktur Utama, Dirut, Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, AL, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, GMS, dan Tenaga Ahli Human Development, HUDEF, Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, YS. 2 tersangka yang masih dalam tahap melengkapi berkas yakni Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, MA, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan, I.